Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Walaupun penghitungan suara hasil pemilu 2024 belum final sepenuhnya, namun berdasarkan dari rekapitulasi sementara di situs resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, hasilnya sudah bisa diprediksi, baik itu hasil Pilpres ataupun Pileg. Pada pemilu 2024 ini, terdapat sejumlah nama populer anggota DPR RI petahana yang gagal kembali menduduki singgasananya di Senayan. Entah karena kurang beruntung, atau memang masyarakat sudah bosan dengan mereka, para caleg petahana tersebut tak lolos karena perolehan suara mereka kalah dengan caleg pendatang baru. Dan yang menariknya, nama-nama caleg petahana populer tersebut didominasi oleh para politikus partai PDIP. Bahkan ada dari mereka yang sudah menjabat selama 3 periode hingga 4 periode namun tumbang di pemilu tahun ini. Lantas siapa saja caleg petahana populer yang tersingkir pada pemilu 2024 ini? Berikut ini Mimin telah merangkum beberapa namanya. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, caleg petahana populer yang gagal mempertahankan singgasananya di Senayan ada nama Arteria Dahlan. Caleg populer yang merupakan petahana dari partai PDIP ini, harus menelan pil pahit setelah gagal kembali duduk di kursi parlemen, setelah kalah bersaing dalam perolehan suara dengan para caleg lainnya di Dapil Jawa Timur 6. Di urutan kedua, caleg petahana yang gagal di pemilu 2024 adalah Krisdayanti. Kembali bersaing memperebutkan kursi DPR RI di Dapil Jawa Timur 5 yang meliputi daerah Malang Raya, politikus partai PDIP ini terpaksa harus gigit jari setelah tersingkir dari kursi parlemen. Krisdayanti dipastikan tumbang dari kursi DPR, karena hanya bertengger di posisi ketiga dalam perolehan suara caleg di partai berlambang banteng tersebut, sedangkan perolehan kursi partai PDIP di Dapil Jatim 5 pada pemilu 2024 ini berkurang, dari yang sebelumnya mendapat jatah 3 kursi menjadi hanya 2 kursi. Lantaran perolehan suara partai PDIP secara nasional menurun pada pemilu 2024. Berikutnya yang ketiga, caleg petahana yang gagal di pemilu 2024 ini ada nama Yandri Susanto. Politisi senior yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini tumbang di daerah pemilihannya di Dapil Banten 3. Sebenarnya Yandri Susanto cukup banyak memperoleh raihan suara, yakni lebih dari 96.000 suara. Namun suaranya yang cukup berlimpah tersebut, masih kalah dengan caleg Partai PAN lainnya di dapil tersebut yakni Edison Sitorus yang mendulang suara lebih dari 113.000 suara. Sedangkan di dapil tersebut, Partai PAN berkemungkinan hanya mendapatkan 1 kursi parlemen, yang otomatis akan didapatkan oleh caleg dengan suara tertinggi, yakni Edison Sitorus. Dan di urutan keempat, caleg petahana populer yang gagal mempertahankan kursi empuknya di Senayan adalah Masinton Pasaribu. Bertarung di Dapil DKI Jakarta 2, politikus Masinton Pasaribu yang merupakan caleg petahana dari partai PDIP dan telah 2 periode menjabat sebagai anggota parlemen, tumbang di pemilu 2024 setelah kalah perolehan suara dari Once Mekel yang merupakan caleg pendatang baru di partai PDIP. Dan di urutan kelima, caleg petahana yang tersingkir dari Senayan ada nama Jarod. Saat ini, Jarod Saiful Hidayat atau Jarod menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR RI. Jarod kembali maju memperebutkan kursi parlemen untuk periode 2024 hingga 2029 di Dapil Sumatera Utara 3. Namun pada pemilu kali ini, sepertinya Jarod harus siap-siap berkemas dari Senayan, setelah dipastikan tumbang dari kursi parlemen karena hanya mampu bertengger di posisi 4 dalam perolehan suara caleg partai PDIP. Sedangkan di dapil tersebut, partai PDIP hanya kebagian 2 jatah kursi parlemen, yang otomatis jatah untuk caleg posisi 1 dan 2. Selanjutnya lagi di urutan ke-6, caleg petahana populer yang gagal pada pemilu tahun ini adalah Muhammad Farhan.
Caleg petahana yang merupakan politisi Partai Nasdem ini kembali maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI mewakili Dapil Jawa Barat 1. Namun berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kota Cimahi dan Kota Bandung yang menjadi Dapil Jabar 1, nama Muhammad Farhan tidak masuk dalam daftar 7 caleg yang lolos ke Senayan mewakili dapil tersebut karena kalah suara dari caleg partai lainnya. Seterusnya lagi yang ketujuh, ada nama Johan Budi. Mantan juru bicara KPK Johan Budi kembali bersaing memperebutkan kursi DPR RI mewakili Dapil Jawa Timur 7. Johan Budi sudah dipastikan lengser dari kursi singgasananya di Senayan, setelah hanya mampu memperoleh 37 ribuan suara, dan berada di posisi ketiga dalam urutan perolehan suara caleg PDIP di dapil tersebut, sedangkan partai PDIP diproyeksi hanya mendapat jatah 2 kursi di sana. Berikutnya lagi yang ke-8, caleg petahana populer yang tersingkir adalah Trimedia Panjaitan. Rekan sejawat Arteria Dahlan di Komisi 3 DPR RI ini juga gagal melaju kembali ke Senayan setelah 4 periode berkantor di sana. Kembali maju mencalonkan diri di Dapil Sumatera Utara 2, Trimedia tersingkir dari parlemen setelah hanya mampu bertengger di posisi ketiga, kalah suara dengan 2 caleg partai PDIP lainnya. Sedangkan di Dapil Sumatera Utara 2, partai PDIP hanya kebagian 2 kursi dari 10 kursi yang diperebutkan. Dan selanjutnya lagi di urutan ke-9, nama populer caleg petahana yang tumbang di 2024 adalah Romo Hari Muhammad Syafi'i. Caleg petahana dari Partai Gerindra ini juga dipastikan gagal setelah hanya memperoleh 40 ribuan suara, kalah bersaing dengan 2 caleg Partai Gerindra lainnya di Dapil Sumatera Utara 1. Yang memperoleh lebih dari 60 ribuan suara, sedangkan di dapil tersebut, Partai Gerindra hanya memperoleh jatah 2 kursi. Dan yang ke-10, caleg petahana populer yang gagal di 2024 adalah Ripka Ciptaning. Caleg petahana dari Partai PDIP ini kembali maju memperebutkan kursi legislatif mewakili daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 4. Namun setelah rekapitulasi penghitungan suara di dapil tersebut selesai dilaksanakan, Ripka Ciptaning sudah dipastikan gagal mempertahankan kursinya di parlemen, setelah namanya tidak masuk dalam daftar 6 nama caleg yang lolos ke Senayan mewakili dapil tersebut. Ripka Ciptaning gagal lolos karena partai PDIP tidak mendapatkan jatah kursi di sana, setelah kalah suara dengan partai lainnya. Dan selanjutnya nama Junimat Girsang juga menambah panjang daftar caleg petahana Partai PDIP yang gagal di pemilu 2024. Politisi senior Partai PDIP Junimat Girsang yang merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, sudah dipastikan gagal mempertahankan kursinya di Senayan setelah hanya mampu bertengger di posisi ketiga dalam perolehan suara partai, dari 2 jatah kursi untuk Partai PDIP di Dapil Sumatera Utara 3. Sedangkan di urutan ke-12, caleg petahana populer yang gagal di pemilu 2024 ini adalah Lodewijk F. Paulus. Bertarung memperebutkan kursi empuk parlemen mewakili Dapil Lampung 1, Sekjen Partai Golkar ini dipastikan gagal mempertahankan kursinya di Senayan setelah kalah dalam perolehan suara dari rekan sejawatnya sesama caleg Partai Golkar. Dan yang ke-13, nama politisi senior Partai PDIP Eriko Sotarduga juga dipastikan gagal pada pemilu 2024 ini. Sama seperti Masinton Pasaribu, Eriko juga kembali maju nyalek di Dapil Jakarta 2. Sedangkan di dapil tersebut Partai PDIP hanya memperoleh 1 kursi parlemen yang pastinya untuk peraih suara tertinggi di partai tersebut yang didapatkan oleh caleg pendatang baru dari kalangan musisi yakni Once Mekel. Eriko Sotarduga tumbang setelah 3 periode menjadi anggota DPR RI. Sedangkan di urutan ke-14, caleg petahana populer yang tersingkir dari Senayan ada nama Taufik Basari. Politikus Partai Nasdem yang akrab dengan panggilan nama Tobas ini, juga kembali maju bersaing memperebutkan kursi DPR di Dapil Lampung 1. Namun pada pemilu kali ini, dirinya harus menelan kekecewaan, lantaran telah dipastikan tidak lolos ke Senayan setelah kalah perolehan suara dari rekan separtainya. Dan yang ke-15, politisi senior yang merupakan caleg petahana tumbang di pemilu 2024 adalah Muhammad Nasir. Sebagai caleg petahana, M. Nasir kembali maju mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di Senayan mewakili Dapil Riau II.
Namun sayangnya, walaupun dirinya memperoleh cukup banyak suara, bahkan tertinggi di partainya, namun M. Nasir dipastikan tersingkir dari Senayan, karena berdasarkan penghitungan suara dari KPU, Partai Demokrat yang mengusungnya, kalah bersaing suara dengan partai lain dan diprediksi tak mendapatkan jatah kursi di dapil tersebut. Dan di urutan terakhir, caleg petahana populer yang gagal ke Senayan adalah Guspardi Gaus. Maju kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mewakili Dapil Sumatera Barat II, Guspardi Gaus yang merupakan kader Partai Amanat Nasional ini, dipastikan gagal kembali melenggang ke Senayan setelah namanya tidak masuk dalam daftar caleg DPR RI yang lolos ke Senayan. Nah itulah 14 nama caleg petahana yang namanya cukup populer di publik tanah air, namun gagal mempertahankan eksistensinya di singgasana parlemen. Bagaimana tanggapan sobat semuanya? Silahkan tulis komentarnya. Terima kasih.